Iya banyak prank juga kadang-kadang. Contoh Oke. yang laporan saya ingat di Babat. Saya lagi rapat hearing dengan dewan, kan ada info rumah rubuh, saya langsung datangin. Karena ada videonya, ada fotonya. Ternyata kandang kambing yang rubuh. Beberapa waktu yang lalu kebetulan saya malam jam 10 saya keluar kantor, nggak tahu saya pengen ke jalan belakang lewat bandara. Ternyata ada 91 Podcast. 91 Podcast Tangerang Radio edisi ketiga. Ketemu lagi sama Oki nih. Dan kita lagi roadshow. Tidak seperti kemarin-kemarin ya. Kita lagi roadshow nih. Kali ini kita bertempat di Kecamatan Legok. Ada bintang tamu yang spesial untuk edisi hari ini bersama Pak Camatnya Legok. Boleh kita kenalan dulu ya. Dan untuk hadetolan semua nih yang pengen dengerin, kita bisa live streaming di radio.tangerangkap.go.id ataupun juga bisa dengerin di 91 FM. Nah, kita langsung kenalan saja Pak Camat Legok dengan Pak Cucu Abdur Rosyid. Iya. Halo Pak, gimana kabar? baik, Mbak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Cucu hari ini tampil beda hadetolan, dan kalau kita lihat juga emang ini perangkat Kecamatan Legok nih hari ini busananya luar biasa. Boleh cerita dong Pak, pakai baju apa nih? Baik, terima kasih atas kunjungannya di Kecamatan Legok. Hari ini kami menggunakan tema berbusana khas Banten, Baduy, pakai hitam-hitam. Ini karena hari ini Rabu 26 Januari 2022 ini melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tahun anggaran 2023. Oke, dalam rangka Kenapa menggunakan tema Baduy? Salah satunya kita ingin meniru hal-hal yang positif di Baduy. Contohnya sampai hari ini menurut informasi belum ada yang terpapar COVID untuk di Baduy. Oke. Ini juga patut kita tiru. Kedua, Baduy itu juga cinta terhadap lingkungan. Mudah-mudahan tema yang memang kita berbudaya di Musrembang kali ini, kita juga mencintai budaya kita. Bagaimana serbuan budaya-budaya luar misalkan, dan kita tidak tahu budaya-budaya lokal kita. Di Banten ada budaya Baduy, kemudian di Tangerang juga sedang mungkin dikembangkan untuk ke depan. Oke, ini Itu, Mbak. bisa dibuat seragam setiap hari apa gitu kali Pak nanti? Saya berharap Oke, baik. secara pribadi ke depan mungkin sebulan sekali menggunakan pakaian khas ya daerah ya. Ini tentunya saya pikir juga harapan Pak Bupati. Oke. Dan kemudian kita juga ini tanda syukur kita bahwa Raden Arya Wangsakara tahun yang lalu dikukuhkan menjadi pahlawan nasional oleh Bapak Presiden. Dan kebetulan Lengkong Kulon itu dulu tahun 2000-an itu bagian dari Kecamatan Legok. Oke. Jadi bagian yang kejawaraan begitu yang kita harus bangga, dan tentunya kami berharap ada kebanggaan, bangga jadi orang Legok, bangga jadi anak Benteng. Baik, gitu ya. Nah, kita kenalan dulu deh sama Pak Camat. Pak Camat Cucu Abdur Rosyid. Ini sebelum di Kecamatan Legok, boleh dong Pak cerita perjalanannya Pak? Perjalanan karir saya mungkin sudah 25 tahun kerja di pemerintah daerah. Baik. Dari mengalami magang, Oke. tenaga kontrak, hingga jadi PNS ya. Sebelum di Legok, saya di Legok ini dari Oktober. Awalnya saya jadi sekretaris kecamatan, kemudian karena camatnya kosong jadi pelaksana tugas 10 bulan, dan 1 Oktober 2021 itu Pak Bupati menugaskan saya untuk jadi camat definitif. Jadi kalau di Legok ini sudah setahun lebih. Dan sebelum di Legok saya jadi sekcam di Cisoka 8 bulan. Kemudian sebelum di Cisoka saya sekcam Mauk di pesisir itu 3 tahun. Oke. Sebelum di sekcam Mauk saya di Spora Kabid Pemuda selama kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya juga di Pemdes ngurusin desa, kemudian pernah di Lurah Tiga Raksa selama 6 tahun.
Muter-muter udah ya Pak. Baik, saya dengar cerita kalau Pak Cucu itu concern banget nih sama organisasi-organisasi apalagi kepemudaan ya, sebelumnya KNPI gitu juga ya Pak. Ya, kebetulan satu periode saya jadi ketua DPD KNP Kabupaten. Kemarin satu periode juga ketua Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten Tangerang. Kemudian di Karang Taruna saya wakil ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten. Di Pramuka juga di Kuarcap saya di Andalan bidang hukum. Jadi di Korpri juga anggota di Wawasan Kebangsaan untuk Korpri Kabupaten. Jadi kalau bicara organisasi ya tadi Suhu ya Pak. apa namanya sudah banyak lah. Oke. Membawa ya tadi di organisasi itu kita punya teman banyak gitu ya, punya pengalaman banyak, dan tentunya juga ketika di pemerintah daerah bagaimana tahu keinginan pemuda. Pemuda milenial seperti apa, pemuda remakong, remaja kolot begitu. Baik. Benar-benar itu pengalaman saja sih sebenarnya. Baik. Nah, selain karena memang tugas gitu ya Pak di organisasi kayak gitu, ini memang Pak Cucu ini dari dulunya udah suka organisasi atau gimana sih Pak? Saya di SMA saya juga pernah ketua OSIS, di SMP juga saya ketua OSIS. Jadi karena kebiasaan saja bagaimana juga pengabdian. Dan jangan lupa kita jangan hidup di organisasi, tapi bagaimana kita menghidupi organisasi. Oke, ada cerita Pak yang seru di dalam organisasi yang sudah Bapak lewati sekian tahun ini? Banyak ya, banyak. Kalau ketika di Pramuka saya pernah mewakili Jawa Barat, mewakili Kabupaten Tangerang, Remuda Nasional. Pengalaman yang berharga, dan hari ini saya pakai Baduy. Dulu saya ingat, ini yang paling menarik ya, pengalaman saya ketika tahun 97. Zamannya presidennya Pak Harto, di depan Pak Harto kita ada karnaval budaya, dan saya kebetulan mewakili Jawa Barat dan mewakili Kabupaten Tangerang memakai khas Baduy. Dan bisa dibayangkan lah, jam 11 siang, karena di sana harus kita totalitas, saya nggak pakai sendal. Oke. Lewatnya di aspal yang lopok juga tuh kaki saya gitu. Pakainya hitam. Pakainya hitam. Seperti yang saya pakai dulu tahun 97, ini yang saya gunakan, dan dulu nggak pakai sendal. Oke. Nah, Pak itu. agak dimajuin lagi. Oke. Nah gitu Begitu. biar mantap suaranya ya. Oke. Baik, jadi luar biasa pengalamannya cukup banyak. Kemudian kecintaannya sama Banten ini luar biasa. Bapak asal sini Pak? Saya lahir di Rangkas Bitung, tapi kecil besar saya di Tiga Raksa. Oke. Putra berapa Pak? Saya putra laki-laki, ada putri perempuan. Oke. Umur berapa nih Pak? Ini banyak loh Tangerang Radio yang masih bujangan loh. Anak saya baru SMA. Oh baru SMA, Will mau daftar nggak Will? Andri mau daftar? Ih udah kolot itu mah ya. Baik, tadi musrenbang Pak, bahas apa aja nih Pak? Tadi di forum musrenbang itu alhamdulillah semua perwakilan juga hadir, dari Bapeda hadir, dari OPD, dari Dinas Pendidikan hadir, Dinas Kesehatan, kemudian Bina Marga, Perkim, Tata Ruang Bangunan juga hadir, dan DPRD juga hadir lengkap alhamdulillah. Dan tadi kita menyampaikan hasil pramusrenbang yang lalu. Ada 20 usulan, ada tema besar di musrenbang itu adalah terkait dengan pemantapan sumber daya manusia, kemudian di produktivitas pembangunan berkelanjutan. Nah itu tentunya di breakdown lagi dengan 50 program kegiatan yang diusulkan untuk 2023. Oke. Jadi banyak sekali, ada fokus terhadap tadi pengembangan sumber daya manusia, terkait dengan destinasi wisata. Ada Tangerang Mantap, Pak Bupati punya visi misi, wajib hukumnya kami di perangkat daerah untuk melaksanakan program, menyukseskan program-program Pak Bupati. Oke. Kebetulan Pak Bupati ini kan tahun terakhir ya masa jabatan beliau, tentunya harus dimaksimalkan kembali agar harapan keinginan dari visi misi dari RPJMD daerah ini harus disukseskan. Tentunya Pak Bupati punya anak buah, punya staf ya, kami di lapangan yang harus menerjemahkan keinginan Pak Bupati. Iya baik, secara detail Pak untuk pembangunan yang akan dilakukan, fokus yang akan dilakukan untuk tahun ini dan juga 2023 itu apa aja nih Pak di Kecamatan Legoknya? Untuk tadi tema besar adalah pemantapan pemberdayaan sumber daya manusia dan pemberdayaan. Salah satunya
ke depan ada kita tumbuh destinasi baru. Kenapa destinasi? Ini kita punya punya potensi alam yang harus dikembangkan. Di mana itu, Pak? Ya, contoh ini yang di depan kita ini adalah Markisa. Oke. Markisa ini kita kolaborasi dengan lapas. Kebetulan ada 4 hektar yang sudah kita kembangkan. 2 hektar di lapas, 2 hektar lagi di pemukiman masyarakat. Markisa itu kan tumbuh hanya dikembangkan ini di Medan sama di Makassar. Dan kita setelah berkolaborasi ternyata di kita juga tumbuh ini Markisa liar. Ya, ini manfaatnya banyak kandungannya. Dan ini kita ingin coba kembangkan. Dan akhirnya apa? Pertumbuhan ekonomi. Ekonomi akan meningkat. Ini harapan kita. Dan ini menjadi tadi di Musrenbang agar ke depan itu ada kampung Markisa. Ada lewat Dinas Pertanian, ada kolaborasi dengan lapas. Di Legok ini kan punya lapas. Ya. Punya bandara dan punya lapas. Benar. Karena kaya banget sebenarnya. Walaupun kalau bandara namanya Curug ya, tapi memang domisilinya di Legok. Dan mungkin Mbak Oki ini juga informasi per hari ini ada penerbangan tidak terjadwal. Ini penerbangan di Bandara Budiarto per hari ini karena Bandara Halim Perdana Kusuma sedang ditutup ya direnovasi. Jadi 3 penerbangan yang tidak berjadwal, contoh ada jet-jet pribadi ya milik ada artis, ada pejabat itu parkirnya di Budiarto. Makanya udara Legok sekarang sudah mulai rame nih. Bener. Ada take off dan landing begitu. Dan ini mudah-mudahan tadi dengan adanya ini manfaat oleh penerbangan tidak terjadwal, ini bisa juga ekonomi masyarakat juga bisa berjalan. Oke, saya dengar juga Pak nantinya juga ada wisata dirgantara nantinya yang akan dikembangkan gitu ya. Yes, hari ini tadi juga banyak kita diskusikan. Salah satu progresnya Pak Bupati sedang ini kita udah 2 kali pertemuan dengan PPIC, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Ini sedang dilakukan perjanjian kerjasama antara lain di dalamnya adalah wisata edukasi dirgantara. Nah, tadi juga kita bahas apa saja yang kita harus persiapkan di perencanaannya. Dan mudah-mudahan ke depan ini wisata-wisata yang ekowisata, kemudian wisata-wisata alam lainnya ini bisa terintegrasi. Kebetulan di bandara itu ada 4 desa, ada Serdang Wetan, Rancagong, Kemuning dengan Palasari. Nah di Serdang Wetan itu juga sedang kita kembangkan, ada namanya Kampung Ikan. Dan Pak Bupati sudah menganggarkan juga tahun 2021 ada 10 miliar untuk normalisasi embung. Ada 4,5 hektar yang tentunya ke depan ini menjadi destinasi wisata baru. Dan kebetulan kemarin waktu di Kementerian Ekonomi Kreatif kurang lebih masuk ke jajaran 500 besar. Wow. Nah, mudah-mudahan ke depan kita push lagi. Di sana juga ada usaha-usaha rumahan ya. Ada usaha-usaha ekonomi, wilayah kampung sekitar juga bisa berkembang. Ada wisata kampung ikan, ada terintegrasi dengan wisata edukasi dirgantara. Juga kita banyak pilihan. Pilihan antara lain adalah di lapas. Ya, lapas itu lapas terbuka, lapas yang tidak ada jeruji. Di Ciangir ya Pak? Betul, di desa Ciangir. Dan mudah-mudahan ini tadi menambah indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Tangerang ini meningkat. Oke, baik, luar biasa karena ini banyak nih yang akan dikerjakan yang terlibat langsung karena kecamatan yang bagian bawah gitu ya Pak. Tentunya butuh tim yang luar biasa. Ini timnya Kecamatan Legok ya, luar biasa, boleh diapresiasi dong. Wah. Gimana Pak untuk bisa memberikan pembinaan kepada tim ini untuk bisa lebih langsung ke lokasi gitu? Betul. Nampaknya kan tidak bisa saya lakukan sendiri. Kita punya organ. Pak Bupati punya tagline One Team, One Spirit, One Goal. Saya dibantu oleh sahabat-sahabat saya, oleh teman-teman saya. Saya bahasanya teman. Boleh. Karena tidak ada. Bagi saya jabatan itu hanya kedinasan begitu. Tapi prinsipnya adalah kita sama, equal begitu. Dan teman-teman saya ini banyak bantu sekali. Ketika kemarin apa kebutuhan masyarakat, ya mereka bergerak cepat. Kemarin alhamdulillah kita juga sudah bedah rumah ya melalui provinsi juga sudah ada 9
Melalui Basnas ada 2, kemudian melalui kecamatan kita juga sendiri 4, ditambah lagi kita swadaya kolekan iuran tuh teman-teman. Muspika ya, Polsek, Koramil. Kita juga bisa bangun ya, di wilayah Rancagong, alhamdulillah berkat kerjasama gotong royong. Ini yang kita dapatkan. Saya ingin tadi terima kasih juga kepada teman-teman staf. Baik, luar biasa untuk teman-teman staff. Bapak galak nggak? Bapak galak nggak? Nggak. Luar biasa. Pak, sibuk banget kan ya, dan Legok itu juga wilayahnya luas gitu. Gimana sih Pak cara bagi waktu untuk Bapak kerja, keluarga, dan juga Bapak butuh me time dong pasti. Ya, itu pertanyaan besar kadang-kadang saya dengan keluarga, dengan istri suka ditanya. Apa yang didulukan itu siapa? Oke. Keluarga itu nomor berapa? Berapa? Ada protesnya juga? Saya jawab keluarga nomor 2. Oke. Nomor 1 adalah kepentingan bangsa. Ini soalnya. Kenapa demikian? Saya udah disumpah ketika jadi PNS, saya disumpah PNS. Ketika punya jabatan, saya disumpah jabatan. Bunyi sumpahnya apa? Akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Oke. Makanya saya harus komitmen juga. Keluarga nomor berapa? Nomor 2. Karena pekerjaan saya, tugas saya itu yang utama. Dan itu juga keluarga saya dapat memahami itu. Pasti komplain yang lain ya. Tapi saya ya tadi, keluarga saya nomor 2, kepentingan saya adalah tugas kedinasan itu nomor 1. Oke. Karena sumpah saya, kalau ini makan sumpah dong. Iya dong. Baik. Biasanya kalau libur ngapain aja Pak? Libur tanya ke teman-teman, saya Sabtu Minggu banyak di kantor. Oh gitu? Ya. Wah, Bapak Saya nih. pesan juga bukan so ideal ya. Jangan sampai ada masyarakat saya, masyarakat Legok itu 117.290-an. Jangan sampai ada yang kelaparan. Oke. Gitu. Makanya kita punya tim, ada nomor telepon sampai ke RT. Jangan sampai ada yang mati kelaparan gara-gara nggak makan begitu. Ini kan zolim saya. Di yaumil kiamah pasti saya dipertanggungjawabkan. Dan saya harus pastikan betul karena juga setiap weekend ya, liburan kadang-kadang saya bawa anak juga ke kantor. Saya keliling, ingin melihat secara percis. Terkadang saya sampaikan, tuh sampah numpuk di kampung ini. Karena saya juga keliling tanpa saya pakai baju dinas. Iya, baik. Keliling tanpa saya juga, bagi saya kerja itu kan kapan saja, sampai malam pun kita bekerja. Itu resiko kita menjadi pemimpin, resiko kita menjadi pegawai negeri. Baik, luar biasa. Bapak suka apa Pak hobinya? Hobi saya nonton bola. Nonton bola. Wah, Kalau main bola saya nggak bisa, suka langsung kunang-kunang, kuning, hijau gitu ya. Tapi kalau nonton insya Allah ya, kalau Persita dari kecil saya nonton Persita. Nonton Persita. Ini banyak loh teman-teman Tangerang Radio yang suka bola. Boleh ya kapan-kapan nobar sama Pak Camat ya? Kemarin kita juga nobar. Wah, tuh. Nobar timnas kita juga nobar. Kalau Persita main itu pecinta bola semua, tapi nggak bisa main bola semuanya. Oke. Kalau olahraga Pak, yang disuka apa? Saya bersepeda. Sepeda. Oke. Ada jadwalnya di Kecamatan Legok misalnya hari apa gitu sepeda bareng? Kalau sekarang kita masa pandemi harus dibatasi karena kita juga banyak fokusnya bagaimana PPKM harus kita jalankan, bagaimana kita cek lapangan, bagaimana kita kerumunan harus kita ingatkan. Itu aja sih banyak yang ininya. Kalau aktivitas olahraga kadang-kadang ya kalau hari Jumat teman-teman pasti olahraga. Senam, hari Jumat pagi itu senam. Oke, Pak, saya tuh begitu datang ke Kecamatan Legok, ini memang pertama kali ya, karena saya bukan warga Legok nih Pak kebetulan. Itu masuk kantor kecamatan tuh, wah luar biasa, betah gitu Pak, kayak mau main ke kafe gitu. Itu idenya muncul dari mana tuh Pak? Nah sekarang pelayanan publik harus kita dulukan. Oke. Bupati berkali-kali dalam setiap rapat. Saya ingat pesan beliau itu, tugas pemimpin, tugas kalian semua itu adalah melayani rakyat. Tapi melayani saja tidak cukup. Tapi harus memberikan solusi. Itu pesan Pak Bupati Pak Jaki. Bagi saya yang didulukan adalah kepentingan publik dulu. Makanya antara ruangan camat dengan ruangan pelayanan mungkin lebih bagus ruangan pelayanan. Gitu ya. Karena ruang publik dulu, ruang rapatnya kita bagusin. Karena lebih banyak menerima orang, kedatangan orang begitu ya. Tapi kalau ruangan pribadi ya kita sesuai kebutuhan saja lah. Ya, gitu. baik. Kalau keinginan tadi, kalau bicara perencanaan pembangunan difokuskan jangan fokusnya keinginan. Kalau keinginan semua juga pengen ini, pengen itu. Tapi apa yang dibutuhkan saat ini? Oke.
Itu konsepnya memang kafe ya begitu Pak atau gimana itu? Yang pasti gini, biar nyaman lah. Oke. Masyarakat yang datang bikin KTP, bikin apa, suasana nyaman, gak boring, harus berubah. Jadi ketemu ke kecamatan itu orang males, bertele-tele, gitu kan. Masyarakat yang ini kan sederhana, cepat, mudah, dan murah. Makanya ada SOP kan begitu. Dan ini yang kita terapkan, pegawai harus banyak berubah. Apa yang tidak berubah? Ya perubahan itu. Jadi kita selalu melakukan inovasi, melakukan perubahan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan tadi indeks kepuasan masyarakat IKM kita alhamdulillah kemarin 93%. Luar biasa. Ya, kemarin agak turun, kita 91. Kenapa turun? Kita kalau nilai itu A ya kalau nggak salah. Kenapa kita turun? Kemarin sempat down itunya. Layanan KTP. Mesin rekam sidik jarinya rusak. Oh baik. Itu agak turun. Iya. Tapi selama ini alhamdulillah indeks kepuasan masyarakat mulai surveinya juga pakai komputer ya, touchscreen, nggak ngarang sendiri, dan alhamdulillah hasilnya juga termotivasi bagi kami untuk meningkatkan pelayanan apapun, walaupun angka A misalkan sudah maksimal tapi kami masih Tetap terus harus tingkatkan ya, banget terus ya. kita tingkatkan. Oke Pak, boleh diminum dulu loh Pak. Oke, makasih. Istirahat dulu. Oke, ini Musrenbang Legok, Kecamatan, tahun anggaran 2023 ya Pak. Ini sengaja dibikin, yang punya cuman Kecamatan Legok doang kayaknya ya? Ini kreasi dari staf, ya kreasi dari teman-teman. Kalau ini apa yang sedang dilakukan ya, bukan akan dilakukan, ini sedang. Makanya kolaborasi dengan lapas. Ini luar biasa, ada markisa, ini bisa diminum dan mudah-mudahan ini puding, ini dari markisa yang sekarang dibudidayakan. Ini ada mie, ya ada mie nih. Ini mie saya nggak boleh ngomong merek ya. Iya boleh. Nggak boleh ngomong merek. Jadi ini belum ada brandingnya, insya Allah nanti. Tapi nikmatnya ini lebih. Ini tidak ada kimianya. Wow. Dijamin nggak mules. Ya, ini organik, tidak mules. Kalaupun mau sarapan pakai mie ini dari ubi. Oh gitu. Dari mie ubi ya. Nanti lapor dulu Pak Bupati apa mau kasih nama nanti. Oke baik. Jadi nanti ini persiapan yang akan dikembangkan gitu. Ini sudah berapa lama ini Pak bikin produk-produk ini? Selama saya di Legok ini yang mulai kita kembangkan, dan ini contoh yang sudah diproduksi oleh lapas, karena tadi ada 4 hektar, ada 2 hektar di lapas, ada 2 hektar di masyarakat pengembangannya. Dan ini nanti izin Badan POM on progress. Oh baik, tapi sudah dipasarkan Pak atau belum? Belum, baru kita sampel dan acara-acara momen-momen tertentu seperti Musrenbang kita bawa, kita sosialisasikan, tapi insya Allah ini halalan toiban kasiron wasikan ini. Asik bener lah pokoknya. Sepertinya emang seger banget ya, markisa gitu ini. Jadi masih produksi terbatas gitu Pak. Maksudnya yang konsumsi cuman kita dulu nih gitu. Kalau mungkin pameran kita bawa. Kemarin di Kemenkumham di Dirjen ini Pak Kalapas sudah bawa, dan di kawasan kita karena ini kalau bicara budidaya kan juga harus tahu dulu di masyarakat kita. Kalau mengawang-awang pokoknya hayang kieu gitu kan. Pokoknya pengen begini-begini tanpa ada bukti ngomong nangon cenah gitu kan. Nah, kalau kita udah dibuktikan, nah ini jadi ada motivasi buat masyarakat untuk mengembangkan. Rencananya kapan nih Pak pemasarannya nih? Markisa. Kita nunggu dari Badan POM nanti selesai legalitas formalnya ya, sesuai aturan, kita patuh juga dengan aturan. Setelah nanti produksinya bagus, segmen pasarnya juga sudah jelas, insya Allah kita akan kembangkan. Termasuk ubi itu dari Jepang, artinya itu juga tadi alamiah banget begitu. Oke. Ini kita boleh bedah satu-satu ya Pak. Ini tuh sari buah asli markisa liar Ciangir. Ini yang bikin warga lapas gitu Pak. Warga binaan bersama lapas ini bahu membahu. Makanya tadi juga disampaikan pada saat Musrenbang. Dan warga binaan mereka juga mengelola bersama kru. Ini lapas ada pengembangan pertaniannya luar biasa. Dan itu tadi kolaborasi dengan masyarakat setempat. Oke, ini ya Hande Tolan kalau misalnya ini tinggal nunggu izin edar. Diminum dulu nggak apa-apa. Oh, rasanya iya, gimana? Yang ini nih. Kalau ini nanti buat dicampur dengan
Ini. Kayak Oh ini marketing harus ini. di itu ya, harus dipakein air putih. Ya, ditambah air putih dan air Oke. es. Nih Handatulan ada banyak produknya, ada sari buah asli Markisa liar ya. Ini nunggu izin Badan POM dulu. Gimana gini ya? Gini ya? Oke, baik. Terus ada lagi puding Markisa liar. Tuh, puding Markisa liar. Di mana kameranya? Nah ini nih, nih. Tuh, puding Markisa liar. Ini juga nunggu izin dulu ya Pak. Badan POM. Badan POM nanti abis itu bisa pesan online atau hubungi Kecamatan Lego gitu boleh? Ya, nanti akan kita pasarkan. Oke, sip ya. Siap-siap ya yang pada mau order. Ya, Ini ditunggu aja. Ini Mbak Oki ini luar biasa nih Pak Kalapas ini konsen benar dengan lingkungan. Makanya kami tadi memberikan anugerah penghargaan sebagai inovator. Jadi tadi di Musrenbang juga kita menyerahkan 18 penghargaan. Iya. Antara lain pajak bumi bangunan tertinggi Wow. kita kasih penghargaan. Polsek Koramil Puskesmas kita kasih penghargaan juga karena mereka mati-matian juga untuk penanganan COVID dan vaksinasi. Kita kasih penghargaan. Desa juga ada desa yang inovatif, ada desa yang SPJ APBDes-nya bagus begitu ya. Laporan tertib administrasi itu kasih kita reward. Dan Pak Kalapas tadi salah satu inovator. Itu yang diberikan oleh pemerintah di Kecamatan Legok buat orang-orang yang punya prestasi. Kebetulan tadi juga ada wanita inspiratif mewakili Kabupaten Tangerang ke Provinsi Banten, Ibu Endah. Kebetulan yang dari PKK dan kita juga kasih reward. Insya Allah mudah-mudahan reward itu walaupun hanya sebuah kertas di tanda tangan menambah motivasi mereka untuk lebih berinovatif kembali begitu, lebih semangat lagi. Kita tidak boleh lelah dan tidak boleh menyerah untuk sebuah perubahan. Baik. Kalau di Legok itu ada berapa desa sih Pak? 10 desa 1 kelurahan. 10 desa 1 kelurahan. Nah ini kan semuanya udah digital semua nih Pak. Inovasi-inovasi baru juga. Kecamatan Legok punya inovasi apa nih Pak? Inovasi itu kan tidak terjebak sebuah aplikasi ya sebenarnya. Jadi inovasi itu yang tidak berubah, yang jadinya lambat jadi cepat, yang tadinya ada jadi yang nggak ada jadi ada, yang susah jadi mudah. Jadi mudah itu kan filosofi dari sebuah inovasi. Kita coba mengembangkan kalau aplikasi di kecamatan itu kalau aplikasi itu Sipadol. Sipadol apa tuh Pak namanya? Sipadol itu sistem administrasi Legok ya, itu pelayanan. Ya, namun kan seiring waktu sekarang banyak aplikasi yang terintegrasi dengan Kominfo. Bener. Tidak boleh parsial satu-satu. Jadi semuanya harus satu pintu melalui Kominfo. Nah, kita coba untuk inovasi-inovasi lain. Contoh kita punya ruang terbuka anak di depan. Ya. Setiap hari pasti rame apalagi weekend. Hiburannya mereka ke tempat ruang terbuka. Malahan di Kecamatan Legok ini Sabtu Minggu terkadang ke aula kami banyak ingin selfie, banyak ingin foto. Oke. Ya, di lantai 2. Nah, itu masih jadi aula saja jadi destinasi wisata. Ini yang kami coba inovasi-inovasi itu. Di samping inovasi di desa itu banyak yang dilakukan. Ya, antara lain ke depan tadi kita sepakat ada kampung budaya. Kampung budaya Di isinya apa? Kemuning. Di Kemuning itu kan ada petilasan Arya Kemuning. Arya Kemuning itu dijadikan kesatuan ya 203 itu Arya Kemuning. Padahal dari penutilasannya dari Legok kalau nggak salah itu abad ke-16. Ada destinasinya antara lain masjid. Ya. Konon menurut informasi cerita-cerita rakyat, masjid itu semalam jadi. Oke. Ya, di Masjid Kemuning itu ada sekarang. Ada petilasannya lagi bedug, ada Quran yang tulis tangan ada. Kemarin saya coba biayain lah walaupun kecil-kecilan untuk dirapihkan dan ke depan di sana bisa dijadikan kampung religi, budaya dan mudah-mudahan nanti menambah khasanah baru peradaban masyarakat di Legok ini lebih maju, tetapi maju tidak meninggalkan sejarah. Kita juga harus hargai para founding father kita, para pahlawan kita. Ya, artinya maju tetapi peradabannya maju, tetapi juga kita hargai. Ya, orang-orang yang pernah berjasa untuk Tangerang, untuk Legok.
Oke, luar biasa ya. Legok ini juga kaya akan budaya, kemudian juga banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi dan tentunya Pak Camatnya ini concern untuk mengembangkan gitu, jadinya otomatis pasti maju dong gitu. Nah, kalau untuk wilayah Legok yang masih menjadi fokus itu kira-kira di mana aja sih Pak yang masih pengen ini harus jadi seperti ini? Insya Allah tahun Masih harus- ini kami akan bagusin Tugu Legok. Tugu itu sudah dari tahun 90 sampai tahun 2018 kalau nggak salah ketabrak truk gitu. Oke, baik. Udah tabrak truk kayaknya direvitalisasi, tetapi filosofinya nggak dapet gitu. Nah, rencana tahun ini saya ingin buka sayembara untuk desain Tugu Legok begitu. Nanti kita kasih hadiah. Insya Allah tahun ini kita revitalisasi, kita bagusin. Ya tadi ada aspek historisnya, ada aspek filosofisnya begitu, sehingga menjadi ikonik gitu. Oke. Dan insya Allah di depan kantor juga kita akan sudah koordinasi, sudah minta suratnya kita ke PPIC, minta bekas pesawat, ya supaya gini orang itu taunya Bandara Budiarto Curug gitu, padahal Legok. Ya nggak apa-apa, PPIC C-nya Curug nggak apa-apa, tetapi tadi kita ingin di depan juga ada monumen pesawat. Ya, jadi khasnya Legok itu Khasnya Legok. Penerbangan ya Pak Dirgantara ya. Ya, makanya Oke. Pak Bupati nanti ada kerjasama dengan bandara, dengan PPIC untuk tadi wisata Dirgantara. Oke, baik. Kalau saya pengen nanya ini Pak, kabar vaksinasi di Legok gimana Pak? Alhamdulillah vaksinasi untuk yang lansia dan masyarakat umum untuk tahap ke-1 kita juga pada hari kesehatan nasional Pak Gubernur, Pak Bupati memberikan penghargaan buat kami, buat masyarakat kami karena kita capaian vaksinasi waktu itu tertinggi dan insya Allah paling tinggi. Mudah-mudahan. Vaksinasi tertinggi di Kabupaten Tangerang dapat penghargaan. Kemudian di sekolah juga yang vaksin 6 tahun sampai 11 tahun juga capaiannya sudah kemarin sih sudah angka sekitar 80%. Ya pasti tidak seluruhnya divaksin karena ada permasalahan kesehatan. Ya, baik. Ya, vaksin kedua juga. Terus vaksin itu kita berbagai kolaborasi kemarin TNI Polri, Puskesmas dengan kami banyak juga ada vaksin kita bikin vaksin piknik. Ya, tahu vaksin piknik itu kita bikin vaksin yang nyewa odong-odong. Kita 10 sewa odong-odong untuk keliling naik begitu. Dan alhamdulillah dengan berbagai cara kita lakukan baik door to door ke rumah, ya. Dan ini teman-teman semua yang bantu untuk input segala macam. Dan alhamdulillah ya tadi kita tidak boleh lelah, tidak boleh menyerah bahwa Covid masih ada yang harus kita lakukan, upaya yang terus kita lakukan. Ikhtiar vaksin adalah ikhtiar, ya. Dan ikhtiar itu wajib hukumnya. Itu idenya gimana Pak? Kok sampai bisa Idenya sih ngalir aja sih. odong-odong gitu? Itu untuk yang anak ya? Apa yang Untuk lansia, untuk Oh, lansia. diajak jalan-jalan. Ya, artinya ya tadi ada yang kita nyari sembako, terus ada apa namanya ya tadi masyarakat kan kadang-kadang pengen naik mobil begitu. Oke. Malah kita jemput-jemputin pakai mobil Pol PP, mobil Polri, mobil TNI, itu juga kita lakukan. Jangan sampai bilang kami nggak vaksin karena nggak punya ongkos jauh, nggak ada alasan. Ya, Makanya baik. tadi pemerintah kami di lapangan harus hadir, Ya. gitu, Oke. dengan cara apapun. Baik, ada yang pengen nanya ke Pak Camat atau usulan dari tim? Mumpung enak nih Pak Camatnya. Lagi enak nih. Kita selalu enak lah. Selalu enak ya Pak, harus ya. Biar timnya juga enak menjalankan tugas ya Pak. Dan kerja kan nggak boleh marah-marah, nggak usah marah-marah. Tapi dengan keteladanan saja. Saya jarang marah juga ke staf. Iya. Oh, ya. Boleh cerita dong stafnya? Gimana Bapak? Takut nggak Pak? Nggak ya Pak? Kira-kira pada Karena saya nggak boleh ke camat, nggak boleh takut gitu kan. Oke. Pasti nggak enak doang gitu. Biasanya pembinaan yang dilakukan kayak gimana sih Pak? Pembinaan ya kadang-kadang kita di apel itu saya kasih reward lah. Kasih reward itu kadang-kadang kita itu buka subak umpeknya juga ada. Kita beli kado. Jadi yang hadir itu kita undi. Kita door prize begitu. Ya nilainya sih nggak seberapa. Kadang-kadang isinya cuma payung. Cuma jas hujan gitu kan. Ada Magicom. Di seputar itu dispenser yang
berapa 50.000 doang kan Bu ya. Yang penting kekeluargaannya Keluarganya itu. Kita juga lakukan pembinaan internal, kadang ada pengajian juga. Ya dari sisi spiritualnya harus seimbang antara spiritual gitu kan. Ya terus kita juga lakukan kadang-kadang juga outbound begitu. Dan jangan lupa kadang-kadang kita juga makan liwetan gitu. Kita ngeliwet makan bareng-bareng. Itu spontan aja ya Pak, nggak dijadwalkan misalnya sebulan sekali gitu. Spontan saja kadang-kadang ya gimana. Oh ini acaranya lagi santai ya udah ngeliwet, udah makan di daun pisang. Itu yang kita lakukan juga. Di samping kalau saya ada program juga, ada subuh keliling. Subuh keliling. Keliling tanpa saya beritahu ke siapapun begitu. Kadang-kadang saya dengan kepala KUA, saya datang ke masjid, nginep di masjid pagi-pagi subuh dan nggak tahu juga itu camat begitu kan. Ya nggak apa-apa, dari situ banyak yang masukan gitu kan. Ngobrol aja Ngobrol, gitu ya Pak. walaupun mereka nggak tahu yang datang camat kan gitu. Dan udah subuh biasa sarapan bareng, nasi uduk, baru bubar begitu. Banyak cara yang dilakukan, salah satunya tadi. Saya kadang-kadang kalau keliling, Mbak Oki, jarang formal juga. Saya banyak non formal. Karena terkadang kalau formal kan kaku kita. Benar. Kita non formal saja keliling. Makanya kegiatan ini Musrenbang ngepakai ini kan juga equal ya, kita sama lah. Yang kita pikirkan adalah bangsa kita, yang kita pikirkan Kecamatan Legok, apa yang harus kita lakukan. Biar tadi keluar idenya. Bagi saya teman-teman punya ide ya nggak apa-apa. Ide itu nggak mesti harus jadi camat. Kalau dari staf yang terbaik, ide-ide ya akomodir dan menjadi sebuah kegiatan. Oke. Itu kegiatan-kegiatan selain subuh keliling, kemudian yang lain lah belusukannya Bapak ini apa lagi nih Pak? Banyak cerita-cerita juga ya. Kadang-kadang saya naik motor gitu kan, dengan staf tanpa saya harus pakai kendaraan dinas. Banyak sekali. Saya juga pernah silaturahmi ke pakai motor. Saya nggak tahu camat, saya ngecek begitu. Ya di dalamnya ada apa? Ya banyak diskusi juga. Terkadang mereka nggak tahu juga perusahaannya yang datang tuh siapa. Ya bagi saya kalau saya keliling itu harus pastikan ini karyawan ini pakai prokes atau tidak. Oh ya, baik. Ini kan harus kita lebih teliti lagi. Kemudian jangan sampai nanti di masyarakat jangan-jangan ini narkoba kan gitu. Itu harus tahu. Dan kami juga pernah ya diskusi ngobrol dengan para pengusaha. Ya tadi apa keluhannya supaya apa? Orang yang berinvestasi di Kecamatan Legok itu nyaman. Ya. Karena dampaknya masyarakat kita ya bekerja kan warga kita. Iya. Begitu. Baik. Itu Mbak Oki. Dekat Banyak sekali ya dengan masyarakat nih Pak Camat itu, dekat sekali dengan masyarakat dan tentunya langsung gitu ya, terjun langsung ke lapangan dan tahu kondisinya seperti Kadang-kadang juga. staf sama saya duluan saya tahu begitu. Oh gitu. Stafnya dari gimana Pak? Salah tingkah dong Pak. Saya kasih tahu misalkan tuh ada masalah tuh, datangin gitu. Ya tadi banyak kan. Iya banyak prank juga kadang-kadang. Contoh yang laporan saya ingat di Babat. Saya lagi rapat hearing dengan dewan, kan ada info rumah rubuh, saya langsung datangin. Karena ada videonya, ada fotonya. Ternyata kandang kambing yang rubuh. Saya udah nyiapin bantuan dengan koordinasi dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil kami turun. Karena bagi kami apalagi hujan, yang dipikirin apa? Tidurnya di mana, makannya bagaimana. Ternyata saya di-prank. Kandang kambing ya Pak? Kambing. Ya banyak. Ya terkadang dulu saya ingat beberapa bulan yang lalu pada saat hujan gede, pulang saya malam jam 11:30 ada pohon tumbang. Akhirnya saya bersama masyarakat, ya, saya telepon kadesnya, telepon staf desa, kita evakuasi karena di jalan raya ke arah Korelet gitu, ya evakuasi. Udah evakuasi ada lapor lagi, Pak, itu ada rumah rubuh lagi. Saya udah mikir nih, ini prank lagi nih kayaknya, tapi nggak apa-apa. Malam-malam mati lampu, saya datang itu persis jam 12:05. Apa yang lihat cuma asbes satu doang yang terasnya terbang. Padahal rumahnya nggak ada masalah begitu. Tapi tadi Pak kami minta diganti segala macam. Nah itu atensi buat kami. Apapun yang dikeluhkan masyarakat kami sebisa mungkin untuk kooperatif untuk cek ke lapangan kita pastikan betul. Makanya kemarin kita bedah rumah sebisa mungkin apa yang kita bisa perbuat.
Malah teman-teman banyak iuran tuh kemarin. Iuran ada rumah janda misalkan, tapi jandanya udah tua. Oke. Kalau yang muda beda lagi ya Beda Pak lagi ceritanya. Oke, baik. Nah, urunan mereka tuh untuk bersih-bersih, beli cat ya, beli kaca gitu. Nah, karena mereka ingin memastikan betul yang di bantu tadi keinginan masyarakat. Oke, baik. Kemana-mana ini ngomongnya. Oh iya dong Pak, harus dong. Boleh kalau misalnya diceritain semuanya ya, yang unik-unik yang Bapak alamin yang sampai bikin pusing gitu Pak. Wah, ini boleh diceritain pengalamannya. Kalau ya yang kerja pasti kan ada dinamikanya ya. Ada. Tapi saya nikmati, saya syukuri. Yang penting saya sehat ya, masyarakat saya sehat begitu. Staf saya sehat semua. Agar tadi sekarang musimnya hujan, musim penghujan. Yang saya pikirkan kadang-kadang ya bagaimana masyarakat kami. Ya. Apalagi kalau hujan, di kita nggak hujan, dari Bogor hujan, kita banjir. Ada 2 titik di Sikluk sama di Ciparai itu, yang berbatasan dengan Parung Panjang. Itu memang zona banjir. Di kita nggak hujan, di sana di Bogor hujan, ya itu. Yang kita pikirkan apa pagi-pagi? Sarapannya bagaimana? Betul. Tapi emang unik juga di masyarakat kami, di kurang lebih 340 di Ciparai sama di Sikluk itu. Jadi senang juga, kalau banjir senang. Kenapa gitu Pak? Katanya dapat bantuan. Oh gitu. Wah. Memang unik lah di masyarakat. Kalau kita bikin dapur umum nggak mau kan. Nunggunya dijenguk gitu ya Pak. Ya, tapi ya tadi kewajiban kita pastikan betul. Ya kalau mau di rumah jangan keluar karena ini bawahannya Sungai Cimanceri kan begitu. Betul. Tapi ya tadi di lapangan banyak hal-hal unik lah, hal-hal unik yang tentunya pengalaman bagi kita, pendewasaan juga buat kepemimpinan kami. Dan saya berharap tadi harus pastikan betul di masyarakat kami aman, lancar, yang berinvestasi juga nyaman dan seterusnya. Oke, Pak boleh minum dulu Pak? Silakan, saya minum kopi. Oke, ini kopi Mang Ebong. Rasanya beda. Ebong jadi ini. Khasnya Mang Ebong ya, khasnya ya. Dari Mang Ebong ini yang unik di mananya sih Pak? Kopinya sama, ya. Nggak boleh iklan kan Mas Eko? Oke, boleh Pak, boleh katanya Pak. Ya, ini kopinya sama. Podcast berikutnya yang iklan kopi Mang Ebong. Oh gitu. Karena ini di air panasnya itu dimasak. Dimasak sampai mendidih baru dituangkan, dan ngaduknya itu bukan begini tapi toap. Oh gitu. Ya, 17 kali. 17 kali. Mang Ebongnya yang mana ini yang Mang Ebong? Tadi ngasih kopi balik lagi. Oh, balik lagi. Nanti di sini tulisannya gede. Kopi Mang Ebong gitu, Pak. Ya, ke depan Selanjutnya. nanti podcast berikutnya. Oke. Kita undang lagi. Iya, Pak, Legok itu kan dilewatin truk-truk besar. Yes. Banyak keluhan otomatis lah ya. Gimana Pak mengatasinya untuk keluhan-keluhan itu sama mengatur truk-truknya? Perbu 47 itu kebijakan Pak Bupati, tentunya harus kita amankan. PIC-nya kan Dinas Perhubungan. Kita ada titik pantau di Dasim, di pertigaan Dasim dekat LG. Kita juga punya Botang namanya, Bogor Tangerang perbatasan. Kita lakukan bantu penguatan di Dinas Perhubungan. Setiap 1-2 jam, setiap hari kami tugaskan staf. Ada Pol PP yang rutin untuk sore ya, pagi sore. Dan kadang-kadang juga saya turun kemarin sampai malam juga. Karena memang tadi di Sumbu 2 yang mulai nggak boleh kan Sumbu 2, Sumbu 3. Ya. Artinya, tetapi kan itu yang tambang. Yang tambang kan. Iya, yang batu tanah pasti. Nah, Oke. ini yang memang kesadaran, ada aja 1-2 yang memang lolos begitu ya. Betul. Tadi harus ada kesadaran kolektif. Kemudian memang masyarakat pasti ada Pak Camat itu gimana ya udah kita cek. Dan kami tetap tidak boleh lelah juga, itu harus. Namun bagi kami juga harus ada persamaan persepsi. Kami sudah diskusi juga dengan Pak Camat Parung Panjang. Ya, ini ke depan nanti kami ada pertemuan juga antara Camat, Kapolsek dan Ramil
Legok dengan Camat, Kapolsek dan Ramil Parung Panjang. Oke. Ini yang apa yang kita diskusikan kaitan dengan batas wilayah, kaitan dengan banjir, kaitan dengan tadi penertiban truk-truk tadi. Iya. Tapi mudah-mudahan kalau hanya kita kan di sananya Iya, enggak mau bagaimana. Jadi kalau batasnya tuh di jembatan itu ya Pak? Ya, kebetulan di Botang itu, Bogor Tangerang itu ada Parung Panjang, Kabupaten Bogor, itu juga terbelah jalan itu. Iya. Kalau dari sini arah kanan ya di asnya di tengah, belah kanan itu masuk Legok, belah kirinya masuk Pagedangan. Oke. Jadi jalan raya Legok itu banyak terbelah. Di tengahnya ya kita tadi, kalau yang sebelah kiri oh ini Pagedangan, yang sebelah kanan Legok gitu. Iya. Nah tadi kami intens juga dengan Pak Camat Pagedangan kalau ada terjadi apa-apa pasti kami komunikasi baik termasuk juga dengan sampah begitu. Oke, baik. Wah, ini banyak banget ya. Kompleks sih sebetulnya ya Pak. Jadi pusing juga ya Pak. Ya tadi kita harus punya strategi. Kalau kita saya nggak mau bikin pusing juga. Apapun ya kita jalanin. Bagi saya juga nggak mau dipikirin ya. Kalau dipikirin ya nggak akan selesai. Tapi dikerjain gitu. Betul. Pusing Kerjaan itu pilihan ya gitu Pak. Oke, baik. Pak Cucu pernah nangkep begal, ada yang nanya tuh Pak. Pak Cucu nangkep begal nggak Pak? Aduh. Itu beberapa waktu yang lalu kebetulan saya malam jam 10 saya keluar kantor, nggak tahu saya pengen ke jalan belakang lewat bandara. Ternyata ada begal di situ. Ya saya juga mikir-mikir takut viral gitu. Kalau saya gebukin masyarakat pasti ngebakar kan. Ya kita hubungi pihak polisian dan diamankan dan ya tadi itu ya menarik lagi lah, menarik untuk nangkep begal. Karena saya juga divideoin takut saya karena saya juga pernah dibegal. Kalau saya gebukin pasti masyarakat saya ikut ngegebukin juga. Artinya kan ada apa main hakim sendiri gitu. Mana itu Pak wilayah yang rawan nih di Legok? Itu di tepatnya di Pasir Gaok di belakang Bandara Budiarto. Itu ada ke sana tuh perkampungan. Oke, berarti Ya yang saya itu lintasan doang sih, lintasan. Ya, karena memang juga situ ya Pak. ya walaupun kemarin Pak Kadesnya juga sudah bikin apa PJU dari biosolar gitu. Tapi di sininya aman di sebelah sananya. Ya, kita tangkap itu katanya tapi sudah ditangani sama pihak polisian Polres Tangsel. Oke, luar biasa. Bapak ini kan kerjanya sampai malam, tengah malam, subuh, nginep Pak jadinya. Kadang nginep, Oke, protes lagi dong Ibu. sudah tahu. Oh, sudah terbiasa ya. Kadang-kadang malam itu nggak ditanyain, nanyanya pulang apa enggak? Oh ya, bukan pulang jam berapa? Bukan. Kalau pulang rumah nggak dikunci. Oke. Kalau saya nggak pulang rumah dikunci, itu doang sih. Oke, Pak Cucu pulangnya ke mana sih Pak? Saya di Cisoka. Cisoka. Oh, Iya. oh, lumayan juga ya ke Cisoka. Lumayan 40 menit kalau Iya. tidak macet. Baik, tetangganya Angga ya nggak? Cisoka ya nggak? Mana Angga? Oh, iya. Angga sebelah sono. Oh, iya. Oke, ada yang pengen nanya ke Bapak? Indi nanya apa Indi? Oke, ada netizen nih Pak dari Balaraja yang gabung. Cus ketua KNPI atau Camat Legok Pak? Ayo, milih yang mana? Camat Legok lah. Camat Legok aja. Oke, kenapa? Kenapa Pak? Baik. Kalau ya sama semua adalah kepercayaan ya. Kepercayaan kalau di KNPI kan kepercayaan masyarakat pemuda begitu. Kalau Camat Legok adalah kepercayaan masyarakat secara umum dan pimpinan. Ya, ya kalau camat pasti membawahi KNPI juga. Iya, pasti ya Pak. Iya. Karena pembinanya KNPI juga kan di dalamnya, gitu. Yang jelas camat sebuah kepercayaan, amanah yang saya harus pertanggungjawabkan baik kepada pimpinan, masyarakat maupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Oke, baik, luar biasa Bapak. Betah di camat nih Pak jadinya ya Pak. Ya apapun yang ditugaskan pimpinan. Luar biasa. Kalau di pemerintah itu di PNS ya, kan nggak boleh milih, Iya benar. nggak boleh milih, nggak boleh pengen kemana. Klise juga sebutnya sih, tapi ya tadi kalau kita karena sumpah kita siap ditugaskan di mana saja. Jika
pimpinan berkendak bahwa si A kemana, itu adalah pimpinan. Oke. Boleh cerita nggak Pak? Tadinya kan misalnya Bapak di kedinasan gitu ya, yang secara tidak langsung gitu urusan sama masyarakatnya. Kalau jadi camat gitu kan langsung urusan sama masyarakat gitu. Itu ada adaptasi khusus nggak sih Pak? Ya tadi karena berhubungan dengan umat, berhubungan dengan masyarakat, aslinya agak sama lah. Ya. Semua kan masyarakat kita punya keinginan. Kalau di kecamatan tadi punya kebijakan ya. Artinya ya tadi apa maunya masyarakat disandingkan dengan aturan, ada aturannya, regulasinya bagaimana gitu. Tapi yang jelas tadi ya dimanapun kita ditugaskan, saya banyak saudara, banyak teman ya. Dan tentunya harus banyak bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Amin, yang penting sehat dulu ya Pak. Penting sehat, cager. Oke, Cager, baik. bager begitu. Pak, hampir 1 jam ternyata. Tidak terasa ya? Iya dong. Mau lagi Pak, kapan kita jadwalin lagi ya? Boleh ya? Oke, boleh Pak, pesan-pesan kepada warga masyarakat Legok ataupun juga info-info lagi dari Kecamatan Legok, atau ini kalau misalnya warga masyarakat yang pengen ada pengaduan lah segala macam gitu, lapornya kemana nih Pak? Boleh? Kepada masyarakat Kecamatan Legok ya, artinya kalau bicara pengaduan, Pemda sudah buka kanal dengan SP4N lapor. Itu juga banyak lampu mati laporin ya, banyak pengaduan. Kemudian jalan rusak itu juga banyak ya. Dan banyak ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengaduan masyarakat. Ya sekarang sudah sudah alamnya terbuka, alamnya sudah berbeda begitu. Apapun yang dilakukan menit ini langsung juga tersebar. Dan tentunya untuk yang bermedsos saya berharap untuk jaga ya. Jadi dulu katanya mulutmu harimaumu, sekarang kan jarimu harimaumu. Pandai-pandailah, bijaklah bermedia sosial karena semua sekarang bermedsos begitu. Kemudian saya mengajak terus kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin. Vaksin itu ikhtiar. Walaupun vaksin bukan obat COVID sudah mulai kembali ya, di Legok juga mulai ada lagi. Ya, ini sekarang masih ada di Jakarta, di isolasi ada. Kemudian ada kemarin juga sedang ditangani di Yasmin sudah. Dan saya berharap vaksin menjadi herd immunity biar terjaga di Kecamatan Legok. Vaksin 1 yang belum segera, yang belum vaksin 2 segera, dan ke depan barangkali untuk pelayan publik ya, untuk kami vaksin booster. Dan bagi masyarakat yang punya anak sekolah, kalau PTM-nya masih lanjut, jangan lupa untuk divaksin. Gitu. Saya berharap tadi masyarakat untuk tertib, untuk mematuhi protokol kesehatan, ya sesuai dengan anjuran pemerintah. Ini yang harapan. Tidak perlu kita tegur, tidak perlu kita razia begitu ya. Saya ingin ini timbul dari kesadaran kolektif dari masyarakat. Karena kalau timbul dari kolektif masyarakat, mudah-mudahan masa pandemi ini berakhir. Minimal kita menjadi endemi kan begitu. Amin. Itu barangkali Mbak Oki. Oke, baik Pak, ini boleh dibawa pulang? Boleh diminum. Boleh diminum langsung ya. Oke Pak Cucu, terima kasih waktunya ya Pak. Udah habis ya? Habis lah Pak, habis ya. Besok lagi ya Pak. Sebentar banget ini. Mau lagi Pak, mau lagi. Oke, Baik, terima Mbak Oki, kasih terima Pak kasih. Cucu untuk sambutannya untuk Tangerang Radio main ke sini, dan tentunya saya selalu sukses untuk program-programnya Kecamatan Legok. Semua warganya juga bangga ya punya Pak Camat kayak Pak Cucu tentunya. Dan sekali lagi pesan dari Pak Cucu tadi untuk masyarakat, kesadarannya ya, monggo untuk vaksin untuk semuanya. Pokoknya kalau misalnya pengen lapor-lapor silahkan bisa lapor, nanti langsung ditangani gitu. Pak Cucu terima kasih, sehat Baik, selalu, Mbak Oki, sampai ketemu salam buat lagi. kru juga semuanya. Terima kasih sudah mampir dan singgah di Kecamatan Legok. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Amin, Terus amin. berlanjut, dan kami juga mohon didoakan untuk masyarakat Legok agar tetap sehat, Amin. tetap semangat. Amin. Dan kami juga berdoa karena saya di setiap hari 91 Selalu channelnya ya Pak, jangan Channelnya sampai berubah dong Pak.
Bagus juga sampai Cianjur saya pasang. Oh iya, luar Masih biasa. Oke, baik, terima kasih ya untuk Pak Cucu untuk podcastnya hari ini, dan untuk Handatolan semua jangan lupa simak terus untuk 91 podcast, dan kita ketemu di podcast selanjutnya. Selamat siang, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.